Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Heri dalam pembelajaran IPA Terpadu. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur bumi. Oke, materi struktur bumi itu ini adalah peta konsepnya, terdiri atas 3 lapisan, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Oke, di sini nanti Pak Heri akan fokus ke materi tentang litosfer. Oke, litosfer itu merupakan lapisan terluar dari bumi atau seringkali disebut dengan kulit bumi. Nah, jika bumi itu kita iris, bagian dari bumi paling dalam sampai paling luar, paling dalamnya itu adalah inti bumi ya. Di luar inti itu terdapat lapisan atenosfer atau mantel. Kemudian di luar atenosfer ada lapisan litosfer dan yang paling luar adalah kerak bumi. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah bentang alam. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi di suatu wilayah. Unsur-unsur yang membentuk bentang alam adalah kemiringan medan, ketinggian puncak, dan muka daratan. Oke, yang pertama adalah tentang kemiringan medan. Bentang alam yang miring itu seringkali disebut sebagai lereng. Dan berdasarkan kemiringannya maka lereng dibagi menjadi 4. Ada lereng landai dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat. Ada lereng curam dengan kemiringan 5 sampai 45 derajat, lereng terjal dengan kemiringan 45 sampai 70 derajat, dan ada lereng tegak dengan kemiringan 70 sampai 90 derajat. Oke, bentang alam yang kedua adalah ketinggian puncak. Ketinggian puncak diukur dari permukaan laut ya. Ketinggian puncak berdasarkan tinggi rendahnya maka puncak itu dibagi menjadi 3. Ada puncak rendah, puncak sedang, dan puncak tinggi. Bentang alam yang ketiga adalah muka daratan. Muka daratan untuk menggambarkan keadaan suatu bentang alam. Nah, di sini nanti Pak Heri akan menjelaskan bentuk permukaan daratan. Yang pertama adalah dataran rendah. Merupakan daratan yang melandai hampir rata dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Terus yang kedua adalah dataran tinggi. Merupakan daratan melandai yang terletak di pegunungan. Terus ada lembah. Merupakan daratan yang memanjang sepanjang sungai berada di antara 2 gunung. Terus jika lembah dengan batas kiri kanan yang sangat terjal, itu disebut dengan lembah ngarai. Terus bentuk muka daratan yang berikutnya adalah bukit. Merupakan bentuk muka bumi yang menyerupai puncak dengan kemiringan sampai radius 500 meter dan berada pada ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Terus bukit dengan ketinggian 1000 meter, itu lebih dari 1000 meter disebut dengan gunung. Terus bentuk permukaan daratan yang lainnya adalah pematang, merupakan pegunungan atau perbukitan dengan puncak berderet dengan 1 kaki ya. Terus pematang dibagi menjadi 2. Ada pematang punggung dengan puncak yang landai. Kemudian ada pematang ikir dengan puncak yang tajam. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk dasar laut. Nah, bentuk dasar laut yang pertama adalah paparan. Merupakan dataran yang terhampar di tepi benua landai dan membentuk dangkalan. Terus ada lereng benua. Lereng benua merupakan paparan yang melandai ke laut sampai ke dasar cekung. Kemudian ada cekungan, merupakan paparan ke arah laut yang berbentuk cekungan. Terus yang keempat adalah palung. Palung itu merupakan cekungan berupa lembah sempit
yang sangat dalam dengan dinding yang curam. Terus ada ambang laut. Ambang laut itu merupakan gunung laut yang puncaknya muncul di permukaan. Berikutnya kita masuk ke materi tentang kerak bumi. Kerak bumi merupakan salah satu lapisan litosfer berupa batuan keras yang terus berubah karena arus material cairan panas di kedalaman bumi. Nah, bahan penyusun kerak bumi itu adalah yang pertama batuan beku. Batuan beku merupakan magma cair dan pijar yang akan keluar dari lubang gunung berapi, kemudian mendingin dengan cepat dan memadat, terbentuklah batuan beku. Nah, batuan beku dikelompokkan menjadi 3. Ada batuan beku dalam seperti granit, diorit, dan diabas. Ada batuan beku korok seperti granit porfiri dan diorit porfiri. Terus yang ketiga ada batuan beku lelera seperti batu kaca, obsidian, batu apung, andesit, dan skoria. Terus yang kedua adalah batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk karena proses fisis, bisa berupa karena pengaruh panas, tekanan, dan waktu. Nah, batuan metamorf dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan malian termik, seperti batu pualam. Terus yang kedua adalah batuan malihan dinamik, seperti batu sabak, batu granit, dan batu bara. Terus yang ketiga adalah batuan malian termik pneumatolik, seperti batu azurit, batu topas, dan turmalin. Terus yang ketiga adalah batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk karena perombakan batuan lain karena proses kimia, kemudian membentuk endapan yang memadat. Nah, batuan sedimen itu dibagi juga menjadi 3 ya. Ada batuan sedimen klasik seperti batu pasir dan batu lempung. Ada juga batuan sedimen kimiawi seperti batu gips, stalaktit, dan stalagmit. Terus yang ketiga adalah batuan sedimen organik seperti batu kerang. Oke, kali ini Pak Heri bahas sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan materi berikutnya, masih terkait dengan litosfer tentang gunung berapi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.